Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas tentang limit fungsi. Nah, jadi limit fungsi itu kita lambangkan dengan ini limit x mendekati c dari fungsi fx itu sama dengan L, atau ketika x-nya mendekati c, maka fungsi fx itu akan mendekati suatu nilai, yaitu nilai L. Nah, untuk sifat-sifat dari limit ini, yang pertama itu limit x mendekati c dari suatu konstanta atau suatu k ini. Nah, nilainya itu sama dengan nilai konstanta itu sendiri. Jadi K itu konstanta. Kalau misalkan ada 2X ditambah 1, maka konstantanya itu adalah 1 gitu. Jadi konstanta itu suatu bilangan yang terdiri dari bilangan itu sendiri, tidak ada variabelnya. Suatu bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel, suatu bentuk aljabar yang bilangannya tidak memiliki variabel. Nah, itu suatu konstanta. Jadi dia tuh cuman bilangan aja atau angka aja tanpa ada variabel x, y, z-nya. Nah, ini untuk contoh satunya, yaitu limit x mendekati 2 dari 10. Karena tadi limit x mendekati c dari suatu konstanta itu adalah konstanta itu sendiri, makanya ketika limit x mendekati 2 untuk 10, itu hasilnya adalah bilangan konstanta itu sendiri atau 10. Lalu sifat yang keduanya ada limit x mendekati c dari x itu sama dengan c. Jadi kita substitusikan nilai x-nya itu sama dengan c. Jadi kalau misalkan ada suatu limit x mendekati 3 dari fungsi x, maka limitnya itu adalah 3. X-nya kita ganti dengan si nilai c yang ada di sini. Maka x-nya ini kita ganti dengan 3, yaitu hasilnya jadi 3. Lalu kalau misalkan ada limit x mendekati c dari suatu fungsi fx, maka itu hasilnya sama dengan fc. Nah, jadi kalau ini limit x mendekati 5 dari x tambah 2, maka kita ganti nilai x-nya ini dengan 5. Jadi 5 ditambah dengan 2 atau sama dengan 7. Jadi kita substitusikan nilai x-nya dengan nilai limit x mendekati berapa. Itu untuk sifat-sifat umumnya. Nah, untuk menentukan nilai limit, apabila bentuknya dalam bentuk pecahan, itu banyak cara untuk menentukan nilai limitnya. Jadi ini kalau misalkan bentuk limitnya itu bukan suatu pecahan, maka kita bisa langsung mensubstitusikan nilai x-nya. Kita ganti nilai x-nya dengan limit tersebut, x-nya mendekati berapa, nah kita ganti x-nya dengan nilai tersebut. Nah, kalau misalkan suatu pecahan limitnya, ada 3 cara menentukan nilai limit. Yang pertama bisa kita gunakan substitusi juga. Kalau misalkan ketika nanti pecahannya itu bentuknya adalah 0/0, maka kita harus menggunakan cara lain, yaitu dengan memfaktorkan dan merasionalkan akar. Nah, untuk memfaktorkan ini ciri-cirinya, dia kalau misalkan hasil dari substitusinya itu 0/0, maka kita memfaktorkannya. Nah, ini selain dengan memfaktorkan,
Ada cara mudahnya yaitu dengan aturan L'Hopital atau aturan turunan. Terus, nah aturan turunan ini kalau misalkan kita ada fungsinya itu sama dengan konstanta atau angka bilangan saja, maka turunannya, ini bukan K ya, maka turunannya itu sama dengan, ini harusnya 0. Maka turunannya itu sama dengan 0. Ketika fungsinya sama dengan X, maka turunannya itu 1. Kalau fungsinya AX, turunannya itu A. Contohnya kalau AX itu misalkan 2X, maka turunannya 2. 3X berarti turunannya 3. Nah, kalau yang tadi yang konstanta itu yang bilangan aja, contohnya misalkan 5, maka turunannya itu 0. 10 turunannya juga 0, itu selalu 0. Nah, terus kalau misalkan fungsinya itu AX pangkat N, maka turunannya itu A kali N kali X pangkat N min 1. Jadi pangkat si N-nya ini dikalikan ke depan, ini N-nya dikalikan ke depan, lalu pangkatnya jadi berkurang. Jadi A kali N dikali X pangkat N min 1. Contohnya, misalkan kita punya X kuadrat, maka turunannya ini pangkatnya 2 ini ke depan, jadi 2 dikalikan dengan X pangkatnya berkurang. 2 dikurangi 1 itu pangkat 1, atau bisa kita tuliskan 2 pangkat X saja, karena pangkat 1 itu tidak perlu ditulis pangkatnya. Itu untuk aturan turunan. Yang ketiga itu merasionalkan akar. Nah, ini ciri-ciri untuk merasionalkan akar ini yaitu ketika fungsinya dia berbentuk akar, ada bentuk akar. Nah, untuk mengubah akarnya kita kalikan dengan sekawannya. Itu yang disebut dengan merasionalkan akar. Oke, kita masuk ke contoh 1. Ini untuk mengerjakan limit ini kita selalu gunakan langkah pertamanya itu substitusi terlebih dahulu. Nah, ini contoh 1, limit X mendekati 2 dari fungsinya itu 2X ditambah 4 per 2X. Maka kita substitusi nilai X-nya dengan ini. Ini X mendekati 2. Maka kita substitusi nilai X-nya sama dengan 2. Kita ganti nilainya jadi 2. Berarti 2 dikali 2 ditambah dengan 4 per 2 dikali dengan 2. Jadi sama dengan 2 kali 2, 4 tambah 4 per 2 kali 2-nya 4. 4 tambah 4 itu 8 per 4 sama dengan 2. Nah, ini hasilnya sudah selesai sampai sini. Jadi, limitnya itu mendekati 2. Lalu contoh yang kedua. Ini limit X mendekati 3 untuk fungsinya X pangkat 2 dikurang 2X per X kurang 3. Nah, ini X mendekati 3. Maka kita substitusikan nilai X-nya menjadi 3. X-nya kita ganti jadi 3. Berarti jadi 3 kuadrat dikurang 2 dikali 3 per 3 dikurang 3. 3 kuadrat itu 9 dikurang 2 kali 3 itu 6 per 3 kurang 3 itu 0. 9 dikurang 6 itu 3 per 0. Nah, untuk bentuk seperti ini, kalau misalkan ada
suatu bilangan berapapun itu dibagi 0, itu sebetulnya hasilnya tak terdefinisi. Atau di limit kita biasa menyimbolkannya dengan lambang tak hingga. Jadi berapapun bilangannya, kalau dia dibagi 0, itu hasilnya tak hingga. Itu untuk bilangan yang pembaginya 0. Nah, sekarang kalau ini contoh ketiga. Limit X mendekati 4. Maka kita substitusikan nilai X-nya menjadi 4. Kita ganti X-nya jadi 4. Berarti 4 dikurangi 4 per 6 kali 4 tambah 2. 4 dikurangi 4 itu 0. 6 kali 4 itu 24 ditambah 2 jadi 26. Nah, bentuk yang seperti ini, kalau 0 dibagi berapapun bilangannya, ini hasilnya dia selalu 0. Jadi, tadi kalau misalkan bilangannya berapapun dibagi 0, itu dia hasilnya tak hingga. Sedangkan kalau misalkan 0 dibagi berapapun bilangannya, itu hasilnya 0. Tapi kita akan menemukan nanti kalau misalkan hasilnya 0 per 0. Nah, ini yang tidak boleh menjadi hasil ketika hasilnya 0 per 0. Maka kita perlu kita perlu cara lain untuk menemukan hasilnya. Contohnya ini di contoh yang keempat nih. Kalau kita substitusi nilai X-nya, ini kan limit X mendekati 2, maka kita substitusi X-nya itu sama dengan 2. Jadi kita ganti X-nya menjadi 2. Ini fungsinya X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 per X min 2. Maka kita ganti X-nya jadi 2, itu 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 6 per 2 kurang 2. 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 2 dikurang 6 per 2 kurang 2-nya 0. Nah, ini 4 tambah 2, 6 dikurang 6. Jadi 0 per 0. Nah, bentuk seperti inilah yang tidak boleh. Maka kita perlu mencari cara lain. Nah, tadi di awal kita sudah membahas kalau cara menentukan limit dari suatu fungsi itu bisa menggunakan aturan turunan atau L'Hopital. Nah, kita turunkan fungsi ini, fungsi X pangkat 2 ditambah X kurang 6. Kita turunkan X pangkat 2, maka 2-nya kita turunkan, kita turun ke depan jadi 2. X pangkatnya nih, pangkatnya 2. 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. Atau bisa kita tulis aja 2X gitu ya. Ditambah dengan turunan dari X itu 1 dikurang turunan dari 6 itu 0 per yang bawahnya turunan dari X min 2. Turunan dari X itu 1 dikurang dengan turunan dari 2-nya itu 0. Jadi sisa 2X ditambah 1 per 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ganti nilai X-nya lagi dengan 2. Jadi 2 dikali 2 ditambah 1 per 1. Atau 2 kali 2 itu 4 tambah 1 jadi 5. Jadi kalau misalkan kita menemukan hasilnya 0 per 0, kita ganti caranya dengan turunan.
Karena ini bentuknya bukan akar, jadi kita pakai cara turunan. Contoh yang kelima. Ini pun sama, kalau kita ganti nilai X-nya menjadi 2, ini hasilnya akan menghasilkan 0 per 0. Maka kita turunkan X pangkat 2, jadinya 2X dikurang 5X, turunannya itu 5. Ditambah turunan dari 6 itu 0 per, ini juga turunan dari X pangkat 2 itu 2X kurang turunan dari X1 dikurang turunan dari 2 itu 0. Jadi 2X kurang 5 per 2X kurang 1. Kita ganti nilai X-nya dengan ini 2. Jadi 2 dikali 2 dikurang 5 per 2 dikali 2 dikurang 1. 2 kali 2 itu 4. 4 dikurang 5 itu negatif 1 per 2 dikurang 2 dikali 2 itu 4 dikurang 1 jadi 3. Jadi hasilnya negatif 1 per 3. Jadi kalau untuk bentuk-bentuk yang hasilnya 0 per 0 ini, maka kita cari cara lain dengan cara menurunkannya. Yang atas diturunkan, yang bawah juga diturunkan. Nah, sekarang kalau misalkan kita menemukan bentuk akar. Kalau kita menemukan bentuk akar, ini kan ada akar nih, akar X. Nah, kalau kita menemukan akar, kita pertama kita substitusikan dulu. X-nya sama dengan 4. Maka ini akar 4 dikurang dengan 2 per 4 dikurang 2. Akar 4 itu 2. 2 dikurang 2, 0 per, oh ini salah. Ini 2, betul. Ini 4 dikurang 4. 4 dikurang 4 itu 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Nah, ini juga sama, tidak boleh. Maka kita gunakan cara lain. Cara lainnya itu dengan mengalihkan dengan sekawan. Kita tulis ulang soalnya ini. Kita kalikan dengan sekawannya. Yang ada akarnya itu yang di atas ini. Akar X dikurang 2. Nah, kita kalikan dengan sekawannya. Awalnya ini dikurang, maka kita kalikan sekawannya jadi ditambah. Jadi akar X ditambah 2 per akar X ditambah 2 juga. Nah, ini ada sifat kalau misalkan A kuadrat A min B dikali dengan A plus B, maka itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Atau kalau di sini kita berarti X-nya, akar X-nya kita kuadratkan, lalu 2-nya juga kita kuadratkan. Ini tandanya dikurang. Jadi akar X kuadrat dikurang 2 kuadrat. Hasilnya ya hasilnya per yang bawah kita biarkan saja dulu. X min 4 dikali akar X tambah 2. Lalu ini limitnya. Nah, ini X di akar X dikuadratkan, maka akarnya hilang jadi sisa X. 2 dikuadratkan jadi 4. Nah, jadi X min 4. Di sini di bawahnya tetap. Nah, ini kan sama-sama X min 4 ya. Ini bisa kita coret. Jadi di atasnya sisa 1. Jadi 1 per akar X ditambah 2. Setelah ini baru kita ganti nilai X-nya itu jadi 4. Jadi 1 per akar 4 ditambah 2. Hasilnya itu 1 per 2 ditambah 2 atau 1 per 4. Lalu ini ada contoh yang kedua juga. Ini pun kalau kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 3, hasilnya dia 0 per 0. Ini tidak boleh. Maka kita rasionalkan akarnya.
dikalikan dengan sekawan. Ini 2 dikurangi akar X ditambah 1. Kita kalikan dengan 2 ditambah X akar X ditambah 1. Ini kalau misalkan nanti kalian menemukan bentuk akarnya di penyebut, di bagian bawah juga nggak apa-apa, sama aja. Kita kalikan dengan akarnya juga. Gitu. Kita kalikan dengan sekawannya juga. Kalau tambah jadi kurang, kalau kurang jadi tambah. Ini pun sama tadi. 2-nya kita kuadratkan, lalu akar X plus 1-nya juga kita kuadratkan. 2 kuadrat itu jadi 4. Nah, ini akar X plus 1, itu akarnya jadi hilang, jadi X plus 1. Nah, ini yang bawahnya kita biarkan saja. Lalu, ini kalau 4 dikurangi, ini kan negatif ya, 4 negatif 1, itu hasilnya 3. Lalu, sisa negatif X. Negatif X, jadi 3 dikurang X. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kan yang atas 3 min X, yang bawah X min 3. Itu tidak bisa langsung dicoret kan ya, soalnya nilainya beda. Nah, ini kalau kita ketemu yang kebalik kayak gini posisinya, bisa kita kalikan dengan negatif. Negatifnya kita keluarkan. Jadi negatif X min 3. Jadi sekarang baru kita bisa coret X min 3 dengan X min 3. Jadi hasilnya negatif 1 per 2 ditambah akar X plus 1. Nah, udah seperti ini baru kita ganti lagi X-nya dengan 3. Jadi negatif 1 per 2 ditambah akar 3 ditambah 1. Jadi negatif 1 per 2 ditambah akar 4. Atau negatif 1 per 2 ditambah 2, dan hasilnya negatif 1 per 4. Ini. Lalu bagian terakhir ini ada limit tak hingga. Mudahnya kita lihat pangkat tertingginya dari yang atas dan yang bawah. Ini N dan M. Kalau misalkan pangkat tertingginya yang atas itu kurang dari yang bawah, maka hasilnya 0. Kalau misalkan sama, itu kita bagi A per P. A per P. Kalau misalkan yang atas lebih tinggi daripada yang bawah, maka hasilnya itu tak hingga. Sekarang kita lihat contoh yang ke-8. Kita lihat pangkat tertinggi di atasnya itu 2, pangkat tertinggi di bawahnya juga 2. Maka hasilnya ini tinggal kita lihat koefisiennya, angka di depan pangkat tertingginya 4 dan 2. Maka jadi hasilnya itu 4 per 2 atau 2. Lalu kalau misalkan ini yang atas pangkat tertingginya yang 4, yang bawah pangkat tertingginya itu 1. Maka kalau atas lebih tinggi dari yang bawah, hasilnya itu tak hingga. Lalu ketika pangkat yang atasnya itu lebih rendah daripada yang bawah, maka itu hasilnya 0. Lalu selanjutnya ini kalau misalkan limit tak hingga tapi bentuknya akar. Nah, ini kita lihat nilai A dan nilai P-nya, koefisien dari X pangkat 2-nya. Kalau misalkan A-nya itu kurang dari P, maka dia nilainya itu negatif tak hingga. Kalau misalkan A-nya lebih dari P, itu nilainya tak hingga. Dan kalau misalkan A-nya sama dengan P, maka itu B min Q per 2 akar A. Nah, kita lihat contoh yang 11. Ini berarti ini yang ini. A, B, C, P, Q, R. Berarti ini artinya A-nya 4, B-nya negatif 2, C-nya 6, P-nya 4, Q-nya 2, dan R-nya negatif 1.
Kita lihat A dan P-nya. A dan P-nya ini sama. Kalau A dan P-nya sama, berarti kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Berarti di sini B-nya itu negatif 2 dikurangi Q-nya itu 2 per 2 akar A-nya itu 4. Jadi sama dengan negatif 2 jadi negatif 4 per 2 akar 4 itu 2. Jadi negatif 4 per 2 kali 2 itu 4 atau sama dengan negatif 1. Jadi ya kita review ulang ya. Dari mana ya? Nah, untuk ini, untuk limit tak hingga itu ciri-cirinya dia X mendekati tak hingga. Jadi, kalau misalkan X mendekati suatu bilangan, kita pakai rumus yang tadi yang pakai cara yang substitusi, turunan, dan merasionalkan akar. Sedangkan ketika ini X-nya menuju tak hingga, maka kita gunakan dua rumus ini. Ketika pangkatnya kurang dari, kalau bentuknya pecahan, ketika pangkat yang atas kurang dari yang bawah, maka 0. Ketika pangkatnya sama, maka koefisiennya A per P. Ketika pangkat yang atas lebih besar dari yang bawah, maka itu hasilnya tak hingga. Terus kalau misalkan yang ini, limit X mendekati tak hingga, bentuknya akar, maka ketika A-nya atau koefisien dari X kuadratnya itu kurang dari yang P ini, maka hasilnya negatif tak hingga. Kalau sama dengan B min Q per 2 akar A, kalau lebih, itu jadinya tak hingga. Jadi, kalau ketika kita menemukan suatu limit dari suatu limit X mendekati angka tertentu, kayak ini X mendekati 2, X mendekati 3, X mendekati 4, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita substitusi terlebih dahulu. Kalau misalkan nanti hasilnya akan menghasilkan sebuah angka ya kayak ini. Dia hasilnya itu 2. Nah, kalau misalkan hasilnya suatu bilangan dibagi 0, maka itu sama aja dengan tak hingga. Kalau misalkan ada 0 dibagi suatu bilangan, maka hasilnya itu jadi 0. Kalau misalkan hasilnya 0 per 0, nah ini tidak boleh. Kita harus pakai cara yang turunan. Kita pakai cara yang turunan. Kalau misalkan bentuknya akar, berarti kita kalikan dengan sekawannya. Ini yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Untuk turunannya, nah ketika turunan dari suatu konstanta atau suatu bilangan saja itu hasilnya 0. Turunan dari X itu 1, turunan dari AX itu A, dan turunan dari AX pangkat N itu A kali NX pangkat N min 1. Sekian untuk materi limit fungsi aljabar. Semoga sedikitnya dapat dipahami. Semangat selalu untuk belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.